Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghahu ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengadahkan tangan kita, menundukkan hati kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita selalu bertaubat. Mari sama-sama untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib akan menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan tafsir surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 yang berbicara tentang urgensi waktu bagi manusia. Para ulama di dalam kitab Usulut Tafsir menyebutkan bahwa surah Al-Asr ini termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan di kota Mekah sebelum baginda Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Ia merupakan surat ke-13 yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah surat Al-Insyirah. Dinamakan surah Al-Asr yang berarti masa, diambil dari ayat pertama dalam surat ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah,
orang yang mengerjakan amal soleh, dan orang-orang yang senantiasa saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Abduh menjelaskan, orang-orang jahiliyah biasa bersantai di waktu asar. Mereka berdiskusi dan bercandaria hingga saling menyinggung di antara mereka, dan akhirnya terjadinya perselisihan dan permusuhan. Lalu di antara mereka mengutuk waktu asar, mereka mencela waktu asar. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini sebagai bentuk peringatan bahwa bukan waktu asar yang salah, tetapi merekalah yang salah. Manusia akan berada dalam kerugian selama tidak memenuhi apa yang ada di dalam surah Al-Asr ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mengenai surah Al-Asr ini memiliki banyak keutamaan. Sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkan dari Abu Ubaidillah bin Hafs, dia berkata, pada zaman baginda Rasulullah SAW ada dua sahabat. Ketika mereka bertemu, mereka tidak akan pernah berpisah sampai di antara mereka berdua membacakan surah Al-Asr, agar mereka selalu ingat tentang betapa pentingnya surah Al-Asr ini. Kemudian Syekh Adil Muhammad Khalil dalam kitab Awwala Marrah Tadabbur Al-Quran mengatakan, dia menukil perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, lau unzilat hazihi surah lakafathu. Seandainya surah Al-Asr ini diturunkan kepada umat ini, niscaya akan tercukupi. Masya Allah. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu agungnya surah Al-Asr ini. Mari kita masuk pada penafsiran dari surah Al-Asr. Secara umum, surat ini menunjukkan urgensi waktu, betapa pentingnya namanya waktu. Surah ini berisi penegasan bahwa semua orang akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati di dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian Allah SWT berfirman di dalam ayatnya, ayat 1 dari surah Al-Asr ini, wal asri, demi masa. Para ulama tafsir bersepakat bahwa Al-Asr adalah masa atau waktu. Tetapi para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai penafsiran dari Al-Asr itu sendiri, yaitu waktu. Setidaknya para ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Asri bermakna masa atau waktu secara umum. Kemudian penafsiran yang kedua, wal asri bermakna adalah waktu asar. Kemudian penafsiran yang ketiga, wal asri adalah masa hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari semua pendapat ini maka para ulama tafsir menguatkan pendapat yang pertama, yaitu wal asri bermakna adalah waktu secara umum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Itulah sebabnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, rizki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak akan mungkin diharapkan esok hari. Subhanallah. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kita dapatkan lagi. Tetapi kalau harta, mungkin hari ini atau besok bisa kita cari, tetapi waktu tidak akan pernah. Karena umur hari demi hari kita akan senantiasa bertambah, umur kita akan mendekati ajal kita sampai kita menutup diri kita di dunia ini, sampai usia kita habis. Itulah sebabnya jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW melarang kita untuk mencela waktu. Jangan sampai hal-hal yang sepele atau permasalahan di dunia ini kita selalu menyalahkan waktu.
Kita selalu menghardik waktu, padahal salahnya adalah ada dalam diri kita. Itulah sebabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbud dahr, fa innallaha huwad dahr." Janganlah kalian mencela waktu, sesungguhnya Allah lah pemilik waktu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sedangkan al-asr yang ditafsirkan waktu asar, ia juga memiliki korelasi kuat dengan isi surat ini. Di antara kebiasaan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu, mereka menggunakan waktu asar untuk bersantai sambil menghitung untung rugi perdagangan mereka. Dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asri, bukan untuk menghitung rugi dunia yang sementara, tetapi untung rugi di akhirat yang abadi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Innal insana lafi khusrin." Sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Kata al-insan di sini berbentuk nakirah, menunjukkan kepada keseluruhan manusia, baik itu muslim maupun kafir. Artinya, setiap muslim yang telah mengaku beriman kepada Allah, tetapi tidak digunakan waktunya dalam rangka ketaatan kepada Allah, selama hidupnya tidak pernah sujud kepada Allah, tidak pernah salat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tidak pernah haji dan lain sebagainya, maka dia akan rugi baik di dunia maupun di akhirat. Apalagi orang itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Lebih rugi lagi orang-orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata lafi merupakan gabungan dari huruf lam yang mengisyaratkan makna sumpah dan fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian semua manusia berada dalam wadah kerugian. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kata khusrin memiliki banyak arti. Di antaranya adalah rugi, kemudian sesat dan celaka, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai oleh manusia. Jamaah, seluruh manusia itu pasti berada dalam kerugian, kekurangan dan kehancuran, kecuali orang-orang yang mengumpulkan antara iman kepada Allah dan amal soleh, kecuali orang-orang yang mengumpulkan bekalnya di dunia maupun di akhirat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di akhir ayat ini, di akhir surat ini dari surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Orang-orang yang tidak merugi di dunia memiliki 4 ciri. Di dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berada, orang-orang yang ada di dalam hatinya ada iman, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka insyaallah dia akan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijamin masuk surga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia ikhlas di dalam hatinya, ada iman, pasti dia akan masuk surga. Kemudian ciri yang kedua adalah amal soleh. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hidup ini bukan hanya sekedar niat, bukan hanya sekedar kemauan. Kita pun di dunia ini hanya makan, kalau pakai niat tidak akan pernah kenyang. Orang mengatakan, ayo ibadah, yang penting niat. Sudah sholat, sudah, cukup niat saja. Na'udzubillah min zalik. Padahal di dalam Islam ada niat, ada iman, ada amal. Orang tidak akan pernah masuk surga kalau dia tidak beramal.
Begitupun di dunia orang tidak akan pernah merasakan nikmatnya upah kalau dia tidak kerja. Itulah sebabnya yang kedua adalah amal soleh. Dia harus bekerja, dia harus beribadah kepada Allah SWT. Kemudian ciri yang ketiga adalah dia harus saling menasehati di dalam kebenaran. Dan yang keempat, dia harus menasehati di dalam kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal soleh adalah pengamalan dan perbuatan. Sedangkan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal soleh agar orang lain juga beriman dan beramal soleh. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan pentingnya beramal soleh, berjama'i dan berjamaah. Untuk bisa selamat dari kerugian, manusia harus berjamaah, beramal jama'i bersama orang-orang mukmin dan berdakwah bersama mereka. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, begitu agungnya agama kita ini, agama Islam, yang mana ketika di antara saudara kita salah, kita bimbing, kita saling bersinergi, saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian terakhir, kata wassa berasal dari kata wassa yang berarti menyuruh berbuat baik. Kemudian kata al-haqqa adalah sesuatu yang mantap dan tidak berubah, yakni ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan sabar artinya adalah menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa kita ambil pelajaran di dalam surah Al-Asr ini, agar kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khairu ummah, sebaik-baik umat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari penafsiran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3 ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita tentang pentingnya waktu. Itulah sebabnya baginda Rasulullah mengingatkan kepada kita dengan sabdanya, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku kisaran antara 60 sampai 70. Jarang yang sampai 80 90 ke atas. Ini menunjukkan bahwa umur kita itu terbatas. Waktu kita itu singkat. Oleh sebab itu, mari kita jadikan hari-hari kita menjadi hari yang penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengamalkan hadis baginda Rasulullah yang berbunyi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa amaluhu. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah adalah yang panjang umurnya, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hasuna amaluhu, dan dia amalnya adalah baik, dia tutup kehidupan dengan husnul khatimah. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang diberikan bekal umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menutup dengan su'ul khatimah, kehidupan yang jelek. Nauzubillahi min zalik. Kemudian hikmah yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita keteraturan dan kedisiplinan di dalam hidup ini. Kapan kita harus beribadah, kapan kita harus kerja, kapan kita untuk tidur, istirahat dan lain sebagainya.
Tidak bisa kita bayangkan jamaah sidang Jumat rahimakumullah, seandainya hidup kita ini semuanya kerja dari pagi sampai pagi lagi, maka hidup kita ini tidak akan berarti sama sekali di sisi Allah SWT. Kemudian yang ketiga adalah, yang terakhir, Allah mengajarkan kepada kita untuk menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala agungkan di dalam surah ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang singkat pada kesempatan ini. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidup kita ini menjadi hidup yang penuh berarti bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi dunia dan akhirat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli zaman wa makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma taqabbal du'ana wa taqabbal taubatuna ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya arhamur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.